Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi yang dimana saya menggunakan Ryzen 5 3400G ini tanpa VGA tambahan. Kalau VGA kan sekarang pada mahal semua ya, jadinya sementara pakai ini dulu. Nanti kedepannya tinggal beli VGA yang eksternal, seperti contoh RTX 2060 maupun 3060. Dan di sini sudah ada power supply yang sangat besar sekali sih, 650 watt, dan ini prosesornya harus bundling dengan Gigabit ini. Untuk zaman sekarang banyak yang bundling ya. Jadi mana prosesor Ryzen 5 ini harus bundling dengan Gigabit. Di banyak toko seperti itu sih. Seperti yang dulu tuh saya juga pernah bikin sih. Ya sama, bundlingnya juga menggunakan ini, Gigabit B450M Gaming. Jadinya lebih murah lah, tapi ya bagus sih kalau menurutku. Dan di sini part-partnya semua Anda bisa lihat sendiri dengan harga 7 jutaan. 7 juta lebih sedikit lah. Ini sangat rekomend sekali sih untuk sementara dengan iGPU-nya ini Ryzen 5 3400G yang dimana Vega 11 ya main game masih sanggup sih daripada yang Intel tersebut, dia tuh kurang bagus. Tapi kalau yang ini lebih bagus. Seperti itu. Dan sebelum saya lanjutkan untuk part-partnya apa aja di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan juga jangan lupa share untuk mendukung channel ini, linknya di deskripsi. Yang pertama, saya menggunakan Ryzen 5 3400G dengan harga hampir 3 juta, 2,995, 2.995.000, harganya di pojok sini. Tapi ini tuh harus wajib bundling dengan ini mobilnya Gigabit B450M Gaming, yang dimana harganya sekitar 1.150.000. Dan kalau di total ya 4 jutaan sih, ya 4 juta lebih sedikit lah untuk mobo. Dan juga ini prosesornya Ryzen 5 3400G. Ya udah cukup bagus sih kalau menurutku ini dengan menggunakan VGA sementara yang dimana Vega 11 ini. Sekalian menunggu harga VGA turun. Mungkin bobonya hampir turun sih kalau sekarang itu. Kan pada menurun tipis-tipis lah. Semoga aja turun. Selanjutnya saya menggunakan RAM. Ini RAM-nya saya itu membeli second. Ini mereknya adalah Avesir. Nih, ya dimana dia tuh ada LED berwarna merah di bagian ujungnya sini. Saya tuh membelinya dengan harga 675.000. Dan stoknya habis, mungkin di link di deskripsi sudah nggak ada ya. Mungkin saya akan cari toko lain yang harganya kurang lebih sama untuk yang ini. Di link di deskripsi untuk semua part-partnya ini. 675.000 udah bagus sih. Dan juga warnanya merah seperti ini. AMD kan warna merah, ini juga merah. Dan ya seperti itulah pokoknya. 675.000, garansinya lifetime. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe Colorful yang dimana ini adalah serinya CN600 ini ya, NVMe ya, meskipun tidak ada tulisannya NVMe di sini ya. Dan reviewnya ini sudah ada di video sebelumnya ini ya, sudah ada lah pokoknya. Ini tuh harganya 375.000 atau 370.000, aku juga lupa, harganya di pojok sini. Ini yang 128 GB ya, cukup lah untuk menyimpan Windows dan juga software editing dan juga game satu lah, itu sudah sangat cukup sekali. Selanjutnya saya menggunakan harddisk. Harddisk di sini saya menggunakan Seagate, tapi ini dua ya, dimana ini 500 GB dan juga ini 500 GB, jadinya 1 tera terpisah, ada dua harddisk. Satu harddisk harganya 150.000, kalau dua berarti 300.000, sama seperti yang harganya 1 tera sih kalau menurutku di sini. Jadi totalnya 300.000 untuk dua harddisk, 500 GB dan juga 500 GB, mereknya sama-sama Seagate. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini. Nah inilah FSP ini ya, yang dimana dia itu 650 watt, sangat besar sekali dan juga sudah 80 plus bronze. Kenapa memilih ini? Karena kedepannya dari usernya tersebut dia tuh ingin mengupgrade ke RTX 2060 maupun 3060, jadinya membeli ini ya untuk jaga-jaga lah supaya tidak ganti-ganti power supply. Jadinya dia tuh membeli yang besar aja langsung 650 watt, over banget. Tapi ya nggak masalah karena ya beberapa bulan lagi mungkin harganya turun VGA, jadinya beli ini tinggal ditancap VGA-nya lalu tancap power P-nya, dah selesai ya. Harganya sekitar 710.000 kalau yang ini. Kalau yang 550 watt itu harganya sekitar 600 ribuan lebih sedikit lah ya, terpaut 100.000 lah bisa dibilang seperti itu. Kalau yang serinya ini FSP-nya ini ya. Selanjutnya saya menggunakan casing ya, langsung casing aja. Casing Cube Gaming Glitch yang dimana sudah free 3 fan di bagian depan, dan juga ini juga besar banget ya ini ya, support sampai ATX untuk casingnya ini, dan juga sudah free 3 fan. Harganya sekitar 465.000 kalau nggak salah ya, 400 ribuan lah. Dan ini casingnya sangat besar sekali sih kalau menurutku, support ATX. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler inilah
GI X4S PC Cooler yang dimana harganya sangat murah sekali, 210.000, dan sudah ada RGB-nya 4 pipa dan juga bagus sih kalau menurutku. Untuk mendinginkan prosesor ini ya sudah sangat cukup kalau menurutku. Ini harganya sangat murah sekali. Dan selanjutnya untuk fan tambahan 3, 1, 2, 3, saya menggunakan ini, Phanteks Turbine FB301 ini ya. Ini sudah sepaket dengan remote dan juga hook controllernya. Ini ya, harganya sangat murah sekali sih, 250.000 sudah sepaket. Jadinya ini rekomend sih kalau yang ini. Dan untuk video reviewnya sudah ada di video sebelumnya ini. Kalau yang ini ya, fan-nya ini. Dan semuanya sudah saya jelaskan dan totalnya ini 7 jutaan, 7,3 mungkin ya. Dan harganya di sini ya sangat rekomend sekali. Setelah itu saya akan merakitnya dan juga mereviewnya apakah bagus atau tidak. Dan kita akan rakit dulu. Yuk. Dan selanjutnya yang pertama saya mengetes untuk booting Windows yang ini saya menggunakan SSD NVMe Colorful yang saya klik tombol power di CPU dan kita tunggu aja. Dia tuh mendapatkan 13 detik. Kalau menurutku ini sangat cepat sih, yang dimana standarnya NVMe di bawah 15 detik. Jadinya ini rekomend untuk SSD NVMe nya. Dan juga selanjutnya kita tes di hard disk Sentinel yang dimana kita cek untuk kesehatannya. SSD nya itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga dari segi suhunya itu 40 derajat. Untuk review lebih lengkap untuk SSD nya ini silahkan cek di video sebelumnya SSD Colorful untuk reviewnya, yang dimana saya itu menjelaskan komplit untuk SSD ini, khusus ini ya. Dan kita lanjutkan saja ke hard disk nya, dia itu 100% semua untuk performa dan juga kesehatannya, suhunya 27 derajat, jadinya dingin juga. Dan juga hard disk yang satunya, dia itu dari segi performa maupun kesehatannya dia itu juga sama 100% semua, dari segi suhunya dia itu dingin. Tetapi di dalam notnya dia itu agak bermasalah sedikit ya, tapi ya nggak masalah sih, cuma bermasalah sedikit seperti yang ada di tulisan tersebut. Dan juga nggak perlu diapa-apain lah, karena tulisannya tersebut no action, jadinya dibiarkan aja, nggak masalah. Dan seperti itu aja ya, random sih ya karena barang second. Selanjutnya kita tes di Crystal Diskmark yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Colorful, dia itu mendapatkan 1888 dan juga menulisnya 1108. Jika kita bandingkan dari segi di websitenya Colorful, dia itu kan up to-nya 1500 untuk membacanya dan juga menulisnya 530. Jika kita bandingkan, dia itu sangat jauh sekali sih dari segi membacanya, dia itu malah lebih bagus 388. Dan juga dari segi menulisnya dia itu malah lebih bagus juga ke 500-an lah, hampir 600 Mbps untuk kecepatannya. Jadi ya rekomend sih jika kita bandingkan dari segi websitenya.
yang dimana di atas rata-rata dari segi up to nya ya, seperti itu. Selanjutnya kita tes di HW monitor, yang dimana saya menggunakan PC cooler GIX4S yang harga 210 ribuan, itu sangat rekomend sih dengan harga murah. Dia tuh minimalnya mendapatkan 29 derajat, dan ini saya tes di sore hari ke malam hari lah, dia tuh mendapatkan 29 derajat ya, sangat rekomend sih, di bawah 30 derajat sih jadinya dingin. Dan juga lalu dari segi suhu maksimalnya dia tuh 50 derajat, tetapi ini tuh saya tes di game Valorant ya, bukan seperti yang saya tes di biasanya di tes CPU Genovese R15 ya, karena filenya Genovese R15 tersebut dia tuh rusak, jadinya saya tidak mengetes di situ. Dan saya tes di game Valorant aja selama 10 menit sampai 20 menit lah bermainnya lah, dia tuh maksimalnya 50 derajat. Meskipun dia tuh tidak 100% full load-nya CPU, jadinya ya seperti inilah. Kalau misalnya kita tes di CPU di Genovese R15 selama 5 kali, kalau menurutku sih ya 60 lah, mentok ya, mentok 60, 61, 62 itu mentok banget sih kalau menurutku. Kalau misal kurang lengkap silahkan cek aja di video saya mereview PC cooler GIX4S, dia itu ada tesnya ya, seperti itu. Selanjutnya kita tes di dalam gamingnya, yang dimana saya tes di benchmark dulu Resident Evil 6 di settingan Full HD dan juga low. Dia itu mendapatkan skor 4588 dan juga ranknya A. FPS-nya rata-ratanya 29 FPS, yang dimana saya menggunakan Ryzen 5 3400K dengan Vega 11. Dia itu rata-ratanya 29 FPS. Kalau menurutku sih ya kurang sih kalau menurutku. Kalau nyaman ya di atas 30-an lah. Kalau nyamannya ya, kan rata-ratanya 29, kadang bisa ke 25, 24, kadang juga bisa ke 30-an, 40-an untuk yang ini. Selanjutnya kita tes di CSGO, yang dimana di settingan Full HD dan juga medium, dia itu mendapatkan rata-rata FPS 52. Ya 52 FPS masih nyaman sih kalau menurutku. Kalau ingin lebih bagus ke 60 atas silahkan di setting low supaya mendapatkan yang lebih smooth sedikit lah, di atas 60 FPS kalau bisa. Di settingan low aja sih, diturunin sedikit. Dan juga selanjutnya di game Dota, yang dimana di settingan Full HD dan juga low, dia tuh rata-rata FPS nya mendapatkan 65 FPS. Masih nyaman kalau ini bermain di settingan Full HD dan juga low untuk Dota 2. Dan di game yang selanjutnya Apex Legends, dia tuh di settingan Full HD dan juga low, dia tuh mendapatkan 28 FPS. Ya masih kurang sih kalau menurutku ya, di settingan Full HD maupun low di bawah 30 FPS. Kalau ingin lebih lancar silahkan di settingan HD atau 720p di settingan low, mungkin bisa ke 35 ke 40 FPS nya rata-ratanya, mungkin ya. Kalau menurutku sih emang seperti itu, bisa. Dan selanjutnya di tes game yang terakhir di game Valorant di settingan Full HD dan juga high, dia tuh minimalnya mendapatkan 68 FPS, maksimalnya 119 FPS, dan juga rata-ratanya 91 FPS. Masih sangat nyaman sih kalau bermain game ini, karena masih di atas 60 FPS maupun di segi minimalnya di settingan Full HD dan juga high di game Valorant. Dan tes yang terakhir dari segi daya ininya, yang dimana pada saat saya tidak ngapa-ngapain di desktop atau diam aja, dia mendapatkan 34 watt. Terbilang irit sih kalau yang ini 34 watt. Dan selanjutnya pada saat saya bermain game Valorant di settingan Full HD dan juga high, dia tuh maksimalnya mendapatkan 110 watt. Kalau menurutku sih ya masih terbilang irit sih, di bawah 125 watt atau 150 watt lah. Jadi masih terbilang irit. Jadi kalau menurutku ini sangat rekomend sekali dengan harga murah, silahkan beli aja, dan semua listnya ada di sini. Dan juga link pembeliannya ada di deskripsi ya, tinggal Anda beli aja, semoga masih ada barang-barangnya. Tetapi ingat kalau prosesor dan juga mobile-nya dia itu harus bundling, karena emang sekarang tuh emang kebanyakan bundling untuk yang serinya Ryzen 5 3400G dengan Gigabit B450M gaming. Dan seperti itu aja reviewnya dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan beli aja jika kalian tertarik dengan semua part-partnya ini. Dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.